Ibnu Taimiyah adalah ulama yang begitu diagungkan oleh pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab tahun 1703 sampai tahun 1792 Masehi, yang belakangan dikenal dengan kelompok Salafi Wahabi. Di kalangan mereka, Ibnu Taimiyah tahun 1263 sampai tahun 1328 Masehi dianggap selayaknya imam mazhab. Selain itu, Ibnu Taimiyah juga diagung-agungkan di kalangan ormas-ormas Islam yang terpengaruh ajaran Muhammad Abduh tahun 1849 sampai tahun 1905 Masehi dan Muhammad Rashid Ridho tahun 1865 sampai tahun 1935 Masehi. Di Indonesia, ormas Islam yang terpengaruh oleh ajaran keduanya adalah Muhammadiyah. Meskipun dikenal sebagai ulama segala bisa di kalangan para pengagumnya, ada peristiwa sejarah yang tidak banyak diketahui orang. Ibnu Taimiyah pernah dilempari sandal, dipukuli bahkan dipenjara. Peristiwa tersebut terjadi tidak lama selepas Ibnu Taimiyah mengajarkan ajaran-ajaran mujassimahnya pada halayak ramai. Kabar ini tercatat dalam kitab Daf'as Syubah Men Tasyabbaha wa Tamarrat dan kitab Rihlah Ibnu Battutah. Kitab Tasyabbaha wa Tamarrat adalah kitab karangan Taqiyuddin Al-Husaini Dimashqi, meninggal tahun 829 Hijriah atau tahun 1426 Masehi, yaitu seorang mufti dan syaihul Islam di kota Damaskus. Di dalam kitabnya, ia mencatat peristiwa yang pernah menggemparkan Damaskus. Peristiwa itu tertulis pada halaman 41, demikian isinya. Dihabarkan dari Abu Hasan Ali Dimashqi, yang ia terima dari ayahnya, bahwa ayahnya menghadiri majelis Ibnu Taimiyah di Masjid Damsyik. Ibnu Taimiyah memberi pelajaran di hadapan umum. Ketika ia sampai kepada pembacaan ayat, Tuhan istawa di atas arash, ia mengatakan, Tuhan duduk di atas arash seperti duduknya saya ini. Saat itu, pendengar jadi ribut, karena Ibnu Taimiyah menyerupakan duduknya dengan duduknya Tuhan, sehingga dia dilempari dengan sandal, sepatu, dan diturunkan dari kursi duduknya, ditampar dan dipukuli bersama-sama. Selain tercatat di kalangan penduduk Damaskus, kabar mengenai ucapan-ucapan ngawur Ibnu Taimiyah mengenai ajaran Islam, juga dicatat oleh orang asing yang kebetulan kala itu sedang mengunjungi Damaskus. Salah satu orang asing yang mencatat peristiwa itu adalah Ibnu Battutah, tahun 1304 sampai tahun 1369 Masehi. Dalam kitabnya yang berjudul Rihlah Ibnu Battutah halaman 57 jilid 1, demikian salah satu petikannya. Saya, saat itu sedang berada di Damsyik. Pada hari Jumat, Ibnu Taimiyah berkhutbah di atas mimbar Masjid Damsyik. Di antara khutbahnya dikatakan, Tuhan Allah turun ke langit dunia tiap-tiap malam, seperti turunnya saya ini, lalu ia turun dari mimbar. Ketika itu, hadir seorang ulama mazhab lain, namanya Ibnu Zahra. Ahli fikih ini mendebat Ibnu Taimiyah, karena ia menyerupakan Tuhan dengan dirinya. Namun, beberapa orang murid Ibnu Taimiyah memukul Ibnu Zahra ini, dan membawanya kepada hakim atau Qodhi Izzuddin bin Muslim yang bermazhab Hanbali. Qodhi Izzuddin menghukum Ibnu Zahra beberapa hari dalam penjara. Ahli-ahli fikih yang lain, yang bermazhab-mazhab Syafi'i dan Maliki, memprotes hukuman Qodhi Izzuddin ini, dan mengajukan perkaranya kepada Raja Besar, atau Malikul Muluk, bernama Saifuddin Tankis. Raja ini orang baik, kata Ibnu Battutah. Dia memerintah Raja Nasir di Kairo, supaya Ibnu Taimiyah dibawa ke pengadilan tinggi, karena fatwa Ibnu Taimiyah dalam agama banyak yang salah, baik dalam fikih maupun dalam usuluddin. Berdasarkan catatan peristiwa yang dikisahkan dalam kitab Daf'as Syubah Men Tasyabbaha wa Tamarrat dan kitab Rihlah Ibnu Battutah di atas, jelas mengabarkan dua peristiwa berbeda, namun dengan keributan yang sama, yaitu ribut dikarenakan Ibnu Taimiyah menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk, atau mujassimah. Kitab Daf'as Syubah Man Tasyabbaha wa Tamarrat menjelaskan, Ibnu Taimiyah dilempari sandal bahkan dipukuli, ketika menyamakan duduknya Allah dengan duduknya dia. Hal ini terjadi saat Ibnu Taimiyah memberikan kuliah atau pengajian umum pada orang banyak. Sementara itu, dalam kitab Rihlah Ibnu Battutah, Ibnu Taimiyah diprotes oleh ulama mazhab lain di luar mazhab Hambali, karena menyatakan turunnya Allah sama seperti turunnya Ibnu Taimiyah dari mimbar Jumat. Karena berada di lingkungan pengikutnya, Ibnu Taimiyah yang jelas-jelas berpendapat sesat tersebut dibela murid-muridnya, bahkan yang memprotes dianiaya dan dijebloskan ke penjara melalui seorang hakim mazhab Hambali, yang tentunya melindungi Ibnu Taimiyah. Hal ini yang menurut catatan Ibnu Battutah, sebagai pemantik protes besar-besaran dari kalangan ulama Syafi'i dan Maliki, hingga tembus ke pusat kerajaan. Di akhir cerita, protes dari mayoritas ulama mazhab, baik dari mazhab Syafi'i, Maliki dan mazhab Hambali yang lurus, menyebabkan Ibnu Taimiyah diseret ke pengadilan. Ibnu Taimiyah dijatuhi hukuman penjara di benteng Damaskus, karena ucapan-ucapannya yang dianggap menyesatkan.
Ibnu Taimiyah dipenjara hingga wafat di sana pada tahun 1328 Masehi.